Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Wahyu Ningsih, NIM 63020200027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah dan maslahah dalam ekonomi dan penerapan pada perbankan syariah. Maqasid al-syariah. Secara etimologi, kata dari maqasid al-syariah yaitu maqasid yang memiliki berbagai jenis bentuk, di antaranya qas, maqasdah, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari qasdah, yasudu, dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil, serta terbatas, searah, tidak berlebihan, dan kekurangan. Kemudian, sesuai bahasa, definisi kaidah maqasid ialah arti kata al-qawaid. Al-maqasidiyah yaitu kombinasi kedua kata al-qawaid dan al-maqasidiyah yaitu pembahasan suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Sedangkan berdasarkan istilahnya, bahwa maqasid al-syariah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syarak dari seluruh ataupun berbagai permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syariat, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syariat yang memegang penuh kuasa syariat Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam maqasid al-syariah. Yang pertama, al-maqasid al-kuliyah al-amah. Al-maqasid al-kuliyah al-amah atau maqasid yang menyeluruh bagi syariah adalah maqasid-maqasid yang harus dijaga dan diperhatikan pada setiap atau mayoritas syariat. Yang kedua, al-maqasid al-khassah adalah maqasid yang berada pada ruang lingkup syariat tertentu. Maka hukum-hukum syariat di dalam maqasid ini untuk menjaga maqasid amah dan mengitasi di sisinya. Dan yang ketiga, al-maqasid al-juzi. Al-maqasid al-hasanah adalah maqasid-maqasid tertentu pada setiap hukum-hukum permasalahan secara terpisah dan tersendiri. Pengertian maslahat. Secara bahasa, maslahat adalah bentuk masdar dari madli solaha dan bentuk tunggal dari jamak masloheh yang artinya sama dengan manfaat. Sedangkan pengertian maslahat secara istilah diantaranya menurut Imam Al-Ghazali bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hubungan maqasid dan maslahah. Hubungan antara maqasid syariah dengan maslahat kaitannya sangat erat sekali, karena tujuan daripada maqasid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan. Para ahli fikih Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fikih kaitannya dengan ijtihad menjadi dua, yaitu muamalah dan ibadah. Untuk ruang ijtihad di bidang muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya ta'abudi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam cukup terbuka dan memunculkan inovasi baru
dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip maslahah dalam mengembangkan bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Maslahah merupakan konsep penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Selanjutnya, pembahasan mengenai pembagian maqasid al-syariah. Yang pertama, maslahah dauriyah atau primer adalah suatu yang mutlak adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Agar tidak menimbulkan kerusakan, maslahah dauriyat menggunakan 5 cara, yaitu dengan cara memelihara agama, yaitu dengan menunaikan syariat atau sesuai kaidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia. Hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan. Yang kedua, memelihara jiwa. Memelihara jiwa bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara kebutuhan. Tidak melakukan pembunuhan antar manusia dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan untuk memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memelihara akal. Adalah anugerah Allah. Dengan memiliki akal, manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi dengan cara tidak mengonsumsi miras dan narkoba. Kemudian yang keempat adalah memelihara harta. Upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang, diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariat. Dan yang terakhir yaitu memelihara keturunan adalah dengan cara disiapkan untuk pemimpin di muka bumi selanjutnya, yaitu dengan menambah generasi dengan cara dengan pernikahan yang diatur dengan syariat Islam dan dilarang perzinaan. Kemudian yang kedua, maslahat hajiyat. Maslahat hajiyat atau sekunder diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyat terpenuhi, maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriyat. Tetapi apabila keperluan hajiyat tidak memenuhi, maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriyat. Dan yang ketiga, maslahat tamsiniyat. Maslahat tamsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini, tahsiniyat merupakan penyempurnaan kebutuhan dauriyat dan hajiyat. Maka dari itu, keperluan ini sering diartikan sebagai kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya, yaitu mempercantik masjid. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dan operasionalnya cukup. Meskipun memiliki sifat tersier, aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama, tidak berlawanan dengan ketiga maslahah di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu penerapan teori yang ditemukan Al-Shatibi pada perbankan syariah. Maqasid al-syariah menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian terbaru yang tidak sama dengan implementasi bank syariah di beberapa negara. Penetapan teori yang dikemukakan Al-Shatibi pada perbankan syariah adalah sebagai berikut,
Yang pertama yaitu perlindungan agama, kemudian perlindungan kejiwaan, perlindungan akal, perlindungan harta, dan yang terakhir perlindungan keturunan. Kemudian penerapan perbankan syariah secara spesifik. Syariah dengan tidak adanya maqasid al-syariah, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan, atau moneter dan fiskal, dan produk. Dengan tidak adanya maqasid al-syariah tersebut, dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fikih muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan yang terjadi diam dan tetap. Dampaknya ia akan mengalami kesulitan dan keterlambatan perkembangan di bidang perekonomian, yaitu terutama di perbankan syariah. Selain itu, pembahasan tentang maqasid al-syariah secara spesifik juga dibahas pada akad atau produk perbankan syariah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, maqasid al-syariah pada investasi dengan akad mudharabah. Dalam hal ini ditinjau berdasarkan dua hal, yaitu antara lain apabila seseorang mempunyai nilai lebih terhadap harta dan mempunyai keterampilan dalam pengelolaan hartanya, maka diharuskan untuk melakukan serta mengelola secara pribadi. Dan yang kedua, maqasid al-syariah pada jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Pada prinsip pembiayaan, mudharabah tanpa jaminan, di mana sesuai definisi dari akad mudharabah dan musyarakah sesuai fatwa DSN MUI tahun 2008 nomor 8 tahun 2000. Dan yang ketiga, maqasid al-syariah pada transaksi multi akad. Transaksi multi akad ini termasuk al-uqud ghairu al-musamah, yaitu akad-akad kontemporer yang tidak ada, bahkan tidak dapat dijelaskan pada kitab-kitab Taurat. Multi akad sendiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar, memperbesar keuntungan, meminimalisir resiko, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu mengenai maqasid al-syariah yang berhubungan dengan barang gadai. Berdasarkan fatwa DSN mengenai barang gadai, diterangkan bahwasannya pinjaman dilakukan dengan menggadai suatu barang untuk jaminan piutang atau rohan yang diizinkan, yaitu pengambilannya sudah disepakati dalam tempo yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak antara penggadai dan pemilik barang tersebut. Dan yang terakhir, maqasid al-syariah pada jual beli emas secara tidak tunai. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran. Menurut mayoritas fuqaha atau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa jual beli emas secara angsuran itu tidak diperbolehkan. Dan sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama kontemporer, jual beli emas secara angsuran itu hukumnya diperbolehkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi